Mental orang miskin itu adalah rela dia berhutang kemana-mana demi memuaskan apa? Keinginannya. Karena suka ini, suka itu. Padahal itu bukan kebutuhan, tapi dia rela berhutang. Yang kedua adalah mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Untuk melewati setiap minggu, setiap bulan. Bahkan tahun ini, yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu kita baca bersama-sama satu poin ini. 1, 2, 3 ya. Sebab jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu kita ingat ini ya. Alasan saya dan kita semua. Mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan? Sebab jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berarti di sini Bapak Ibu ada berapa jalan? Ada 2. Ada jalan kita dan ada jalan Tuhan. Tetapi yang sering sekali kita lalui lewat jalan apa Bapak Ibu? Lewat jalan apa? Jujur deh. Lewat jalan apa yang sering kita lalui? Jalan lintas ya. Ya jalan lintas di depan. Biasanya yang sering kita lalui itu adalah jalan kita sendiri. Yang kita buat sendiri. Yang kita bikin enak sendiri. Jadi yang kita buat jalan sendiri itu Bapak Ibu, kalau bisa itu 10 meter luasnya, dan mulus tidak ada kendala. Nah itu kita desain bagus sekali. Nah itu adalah jalan kita. Kita mau jalan kita bagus, tidak ada hambatan. Apa namanya, aspal beton kalau bisa, di keramik gitu. Nah itu adalah jalan sendiri, kita bikin enak. Nah ini yang sering kita lakukan dan kita jalani dalam hari-hari kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan di dalam hidup kita adalah sebab jalan kita bukanlah jalan Tuhan Bapak Ibu. Berarti ada jalan lain, ada jalan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita memang boleh membuat jalan Bapak Ibu, jalan sendiri. Tetapi sering sekali jalan yang kita buat itu adalah jalannya memang mulus, lebar lagi. Tetapi jalannya adalah mentok Bapak Ibu. Tidak ada ujungnya. Pendek lagi jalannya. Nah tetapi Bapak Ibu kita diingatkan kembali pada kesempatan ini. Nah jalan Tuhan itu yang seperti apa? Nah saya pastikan nanti kita semua adalah sedang berada di dalam jalan Tuhan ya. Amin. Nah yang pertama adalah jalan Tuhan itu adalah, nah ini saya sudah sediakan gambar di sini Bapak Ibu. Kira-kira kalau masih ingat, ini lokasinya di mana Bapak Ibu? Di mana ini? Danau Toba. Bapak Ibu semua yang sudah pernah ke sini ya? Saya percaya sudah ya. Saya belum Bapak Ibu. Masih dalam khayalan saja. Dan mudah-mudahan di tahun ini rencana juga ada keluarga, ada acara keluarga di Medan. Rencanakan mau ke sini. Tapi ya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kita ikuti pimpinan Tuhan saja. Nah ini sesuatu hal ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita pastikan diri kita bahwa kita berada di dalam jalannya Tuhan. Yang pertama, jalan Tuhan itu adalah, Bapak Ibu di atas itu adalah jalan Tuhan. Yang pertama itu, kita boleh melihat di sini Bapak Ibu. Kita baca yuk ayat yang pertama ini. Satu ini poin pertama, 1, 2, 3 ya. Bukan jalan lebar, melainkan jalan yang sempit. Jadi jalan Tuhan itu Bapak Ibu bukan yang jalan yang luas yang seperti kita bayangkan, tetapi jalan yang sempit sekali. Dan di sini dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada binasaan. Bapak Ibu itulah yang sering kita lewati jalan hari-hari kita ini. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Nah, jalan yang biasa kita buat itu sekali enak sekali, tetapi ada banyak dosa di sana yang membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi kita lanjut di sini, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Orang senang karena jalannya luas, lebar, enak lagi. Tetapi di sini dikatakan bahwa ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.
Bapak Ibu memang sulit, sesak itu. Datang ke gereja hujan-hujan itu gimana Bapak Ibu? Kalau dalam perasaan, aduh, pengenlah santai-santai di rumah, ini kan hari Minggu gitu ya. Pengenlah badan ini udah capek seminggu, udah capek gitu, banting tulang, capek sana, mikir sini. Udahlah hari Minggu itu kita santailah di rumah sesekali. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita kembali. Sempitlah jalan di jalan Tuhan itu. Sempit jalan di situ. Tetapi di sini dikatakan, diingatkan lagi. Sedikit orang yang mendapatinya. Karena sesak Bapak Ibu. Sesak. Sama seperti tadi pagi, hujan. Gitu ya. Kalau kita tidak ada komitmen untuk datang ke gereja, nggak bakalan sampai kita semua di sini. Amin ya. Udahlah kita santai-santai di rumah gitu ya. Ngopi-ngopi gitu ya, nonton HP, TikTok gitu ya. Scroll gitu, lihat-lihat intip-intip status orang gitu ya. Itu kerjanya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua berada di dalam ini, di jalan Tuhan ya. Amin. Nah, itu adalah jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu poin yang pertama. Yang kedua, jalan Tuhan itu adalah, yang kedua Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Bukan menuju kehancuran, melainkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, jalan Tuhan itu adalah bukan menuju kehancuran, melainkan kehidupan yang kekal. Yohanes pasal 14, ayat yang keempat sampai ke-6 berbunyi demikian. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Tuhan Yesus berkata bahwa kemana saya akan pergi, kamu akan tahu jalannya. Tuhan Yesus pergi kemana sekarang? Dia berada di surga. Maka kita tahu jalan itu. Maka benar ini. Jalan Tuhan itu adalah bukan menuju kehancuran, melainkan kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ayat yang kelima di sini dikatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang keenam, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini adalah jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, tentu kita semua pada pagi hari ini diingatkan bahwa ini adalah jalan Tuhan. Nah, ini poin yang kedua. Kita masuk di poin yang ketiga, Bapak Ibu. Jalan Tuhan, poin yang ketiga di sini adalah bukan menjawab keinginan, melainkan kebutuhan yang penting. Kita baca, Pak. Ini penting sekali. Kita baca poin yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Bukan menjawab keinginan, melainkan kebutuhan yang penting. Bapak Ibu, apa bedanya keinginan dengan kebutuhan? Bapak Ibu, keinginan itu sesuatu hal hanya nafsu saja. Bapak Ibu, misalnya kita pengen itu, pengen ini, pengen itu. Itu adalah keinginan. Nafsu, bukan kebutuhan. Sering sekali kita lalai memang dalam hal ini, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita. Kita lebih mementingkan hawa nafsu keinginan daripada kebutuhan. Bapak Ibu, saya mendengarkan satu kesaksian Ibu Grace, anak Pak Thohir yang terkaya di Indonesia itu. Dia menceritakan beberapa orang kaya di dunia. Dia mengatakan bahwa orang-orang kaya di dunia itu, mereka pun memiliki mobil yang sudah tahun yang lama, Bapak Ibu. Mereka memiliki jam-jam yang biasa gitu. Bukan hal-hal yang mahal. Karena apa? Mereka mementingkan apa? Kebutuhan, bukan keinginan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini suka berfoya-foya dengan hal-hal apa? Keinginan yang memuaskan nafsu kita. Kredit sana, kredit itu, ngutang sana, ngutang itu. Nah, itu sesuatu hal yang sesuatu hal yang kita dilarang dalam bagian ini. Bapak Ibu, ada satu cerita dikatakan bahwa mental orang miskin itu rela berhutang demi keinginannya. Mental orang miskin itu adalah rela dia berhutang kemana-mana demi memuaskan apa? Keinginannya. Karena suka ini, suka itu. Padahal itu bukan kebutuhan, tapi dia rela berhutang. Bapak Ibu, ini jalan Tuhan. Jalan Tuhan mengatakan bahwa bukan menjawab keinginan, melainkan kebutuhan yang penting. Bapak Ibu, kita baca ayat firman Tuhan Yakobus pasal 1,
14 sampai 16. 1, 2, 3 ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Jelaskan ini Bapak Ibu. Tetapi orang-orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita memang semua punya keinginan, pengen yang bagus-bagus, pengen barang-barang yang mewah. Tetapi kita dicobai di dalam keinginan kita itu. Karena ia diseret dan dipikat, kita diikat dengan keinginan itu, Bapak. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu, tidak sedikit orang bunuh-bunuhan karena apa? Hutang piutang. Tidak sedikit Bapak Ibu, sudah banyak itu terjadi. Karena apa? Hanya memuaskan keinginan tadi. Bukan kebutuhan yang paling penting. Dan akhirnya adalah melahirkan maut, kematian. Dan di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, jangan sesat. Kita bertobat dalam hal ini. Amin. Kalau kita mungkin membutuhkan sesuatu, mari kita. Itu sesuatu hal kebutuhan yang penting. Amin. Bapak Ibu, di rumah ini dulu pernah dikasih TV, ya, keluarga Pak Simanjuntak gitu ya. Waktu saya tinggal di kosan sebelah itu, di sana. Tapi sudah lama sudah nganggur TV itu karena sudah tidak kepake lagi, nggak muncul itu layarnya. Tapi sampai hari ini kita tidak beli kok. Itu karena kenapa? Saya kira itu bukan suatu kebutuhan. Suatu kebutuhan yang paling penting. Masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain yang perlu dipenuhi di dalam keluarga. Bisa saja mungkin kita beli TV gitu ya. Kita beli AC, pasang AC di kamar. Tapi baru setahun ini. Setahun yang lalu kita juga nggak pakai kipas angin. Baru setahun ini karena ada tamu. Tempo hari kita beli kipas angin yang muter-muter itu. Tapi setahun lebih kita nggak pakai kipas angin. Ya udahlah, bukan sesuatu hal yang ini. Nah Bapak Ibu, bukan menjawab keinginan, melainkan kebutuhan. Makanya kita bertobat kalau terlalu tinggi kebutuhan-kebutuhan tidak penting, itu sesuatu hal yang kita diingatkan firman Tuhan pada pagi hari. Amin. Biasanya yang kecil suaranya pelakunya ini biasanya. Tapi sama-sama lah ya. Amin ya. Bapak Ibu, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat Bapak Ibu, kita masuk ke jalan Tuhan. Poin yang keempat kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tidak menuntut balas, melainkan menyerahkan hak kepada Tuhan. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Di sana dikatakan bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu, barangkali sampai hari ini banyak orang yang membenci kita. Banyak orang tidak suka kita. Banyak orang yang omongin kita di belakang. Banyak orang yang tidak senang dengan kita. Bapak Ibu, kita diingatkan kembali. Bukan hak kita untuk membalas kepada mereka. Tetapi hak kita apa? Mendoakan yang terbaik bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka berubah, bertobat. Bukan mendoakan yang jahat-jahat kepada mereka. Beda dengan tetangga kita sebelah Bapak Ibu. Kalau ada orang jahat kepada mereka, mereka doakan yang jahat. Supaya cepat mati orang itu. Cepat celaka orang itu. Kita dilarang keras dalam hal ini. Sebab apa? Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Kepada Tuhan. Kepada Yesus Kristus. Yang menghakimi dengan adil. Jadi kita punya Tuhan yang membalaskan kepada mereka. Yang mencoba-coba menyakiti kita, membenci kita, dan yang tidak suka dengan kita. Karena hak kita adalah mendoakan mereka. Amin. Itu poin yang keempat Bapak Ibu. Kita masuk di jalan Tuhan poin yang kelima. Di situ dikatakan bahwa bukan yang sementara, melainkan kekekalan. Nah ini penting Bapak Ibu. Jalan Tuhan itu adalah bukan yang sementara, melainkan kekekalan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 dikatakan bahwa
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa? Yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Biasanya kita ini tertipu dengan apa yang kita lihat, Bapak Ibu. Apa yang di depan mata bisa tertipu. Kita memuji Tuhan itu, menyembah Tuhan itu, memuliakan itu sesuatu hal yang tidak kelihatan, Bapak Ibu. Tetapi itu sifatnya kekal. Tapi kadang kita tertipu di dalam hal ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di dalam 2 Petrus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Bapak Ibu, jalan Tuhan itu bukan sementara, tetapi dia kekekalan. Yang terakhir, jalan Tuhan itu adalah, kita baca Bapak Ibu, poin yang terakhir ini, bukan hawa nafsu yang menyesatkan, melainkan penderitaan karena jalan kebenaran. Ini seharusnya nomor 6 Bapak Ibu. Saya salah dalam penulisan. Bukan hawa nafsu yang menyesatkan, melainkan penderitaan karena jalan kebenaran. Dalam 2 Petrus pasal 2. Ayat yang kedua dan 21 sampai 22. Di sana dikatakan bahwa banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, apa hawa nafsunya di sana? Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi mereka ini adalah sudah ada di dalam kebenaran, tetapi mereka berbalik dari perintah yang kudus itu. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka berbalik dari situ. Maka ayat yang ke-22 di sana dikatakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bapak Ibu, orang yang susah dibilangin itu cocok sekali ini. Orang keras kepala itu, orang yang berhati batu itu, cocok ini, Bapak. Anjing kembali kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi kepada kubangannya. Itu, tapi saya percaya tidak terjadi di tempat ini ya. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang rendah hati. Kita orang-orang yang mau belajar. Kita orang-orang yang kita menyadari bahwa kita inilah manusia telanjang, manusia berdosa di hadapan Tuhan. Maka kita mau belajar merendahkan diri. Sehingga kita tidak lagi mengikuti hawa nafsu kita, melainkan penderitaan karena jalan kebenaran. Nah, itu jalan Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari kita pastikan hal ini, bahwa kita sudah berada di jalan kebenaran ya. Amin. Kita sudah berada di dalam jalan kebenaran. Nah, itu poin yang kedua Bapak Ibu. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.